Perang Rusia versus Ukraina. Rusia kembali jatuhkan bom drone ke Kiev. Процесса результатов СВО, конечно, это длительный процесс, может быть, так, но потом вы, упомянули о том, что появились новые территории, и такой все-таки... Perang Rusia versus Ukraina memasuki hari ke-294. Tak kenal ampun, Rusia dilaporkan kembali mendaratkan drone miliknya ke wilayah Ukraina, Kiev. Dilaporkan dari The Guardian pada Rabu 14 Desember 2022, Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa ledakan terjadi di distrik Shevchenkivsky, pusat Kiev pada Rabu pagi. Layanan darurat dikirim, kata Klitschko. Sementara itu, Gubernur wilayah Kiev Oleksiy Kuleba mengatakan bahwa sistem pertahanan udara sedang bekerja untuk menanggapi serangan ini. Kemudian warga Kiev diminta untuk menghindari bangunan yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Tak hanya itu, Kuleba juga melaporkan bahwa terdapat 2 gedung administrasi kota Kiev di pusat distrik Shevchenkivsky yang telah dirusak oleh drone dari Rusia. Kuleba memperingatkan bahwa peringatan serangan udara dari Rusia masih belum berakhir dan dia juga menyarankan warganya untuk mengambil tindakan pencegahan. Bahaya tetap ada, tetap di tempat penampungan, ujar Kuleba. Rusia melanjutkan teror energi negara, tapi kami semakin kuat setiap hari, sambungnya. Selain itu, Kuleba juga mengatakan bahwa pihaknya harus tetap waspada mengingat gelombang kedua serangan drone mungkin akan menyusul serangan yang telah terjadi di pagi ini. Di samping itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Selandia Baru untuk memimpin dalam mendukung salah satu poin formula perdamaian di tingkat internasional. Kita berbicara tentang keamanan lingkungan dan penghapusan ranjau di Ukraina, sebutnya. Saya baru saja berbicara kepada parlemen dan rakyat Selandia Baru, negara yang secara fundamental telah mendukung kami sejak minggu-minggu pertama agresi Rusia skala penuh. Diberitahu tentang formula perdamaian kami, tentang KTT khusus yang kami selenggarakan untuk mengimplementasikan formula kami, sambung Zelensky. Menurut Zelensky, Selandia Baru merupakan salah satu negara yang memahami bahwa penghancuran lingkungan alam sama dengan penghancuran kehidupan, dan itu dapat membantu mobilisasi diplomatik wilayahnya untuk mengimplementasikan formula perdamaian Ukraina. Kami akan mengingatkan bahwa Ukraina menawarkan formula perdamaian untuk menghentikan perang Rusia yang merusak. Ini terdiri dari jaminan keamanan radiasi, nuklir, pangan dan energi, serta penarikan pasukan Rusia dari wilayah pendudukan, ucap Zelensky. Rangkaian peristiwa perang Rusia versus Ukraina hari ke-294. Rusia dan Ukraina saling menggempur dalam pertempuran sengit di wilayah timur Donetsk. Rusia terus memperkuat serangannya untuk mengambil kendali penuh atas wilayah Donetsk dan Luhansk. 2 dari 4 wilayah yang diklaim Kremlin telah dianeksasi dalam pemungutan suara yang ditolak oleh sebagian besar negara sebagai ilegal. Pasukan Ukraina dilaporkan telah merusak jembatan utama di luar kota selatan Melitopol. Pasukan militer Ukraina dikabarkan telah merusak akses jembatan utama di luar kota selatan Melitopol. Terdapat sebuah video yang menunjukkan bahwa 2 penyangga jembatan telah rusak selama serangan itu. Hanya beberapa hari setelah Ukraina menghantam parak Rusia yang terletak di sebuah resort di kota itu, dengan roket HIMARS menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. AS selesaikan rencana pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Amerika Serikat dilaporkan sedang menyelesaikan rencananya untuk mengirim sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Sebuah keputusan yang dapat diumumkan paling cepat minggu ini, kata 3 pejabat AS.
Zelensky sebut Ukraina butuh tambahan 800 juta euro untuk bertahan hidup. Generator sama pentingnya dengan pelindung dalam membantu Ukraina bertahan dari terorisme energi Vladimir Putin musim dingin ini, kata Volodymyr Zelensky. Ukraina membutuhkan tambahan 800 juta euro atau setara dengan 686 juta pound sterling untuk bertahan hidup di musim dingin dan 1,5 miliar euro untuk memulihkan kerusakan jangka panjang pada jaringan energi, sambungnya. 1 miliar euro untuk bantu Ukraina. Lebih dari 1 miliar euro dikumpulkan untuk mendukung Ukraina musim dingin ini pada konferensi bantuan di Paris, kata Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna. Colonna mengatakan bahwa uang tersebut yang dijanjikan oleh 46 negara dan 24 organisasi internasional akan dibagi untuk pemulihan jaringan energi Ukraina yang terkuras, sektor pangan, pasokan air, kesehatan, dan transportasi. 12 komandan Rusia akan dijatuhkan sanksi akibat menyerang Ukraina. Kementerian Luar Negeri Inggris mengumumkan akan menjatuhkan sanksi pada 12 komandan Rusia atas peran mereka dalam serangan di kota-kota Ukraina. Mereka termasuk Mayor Jenderal Robert Baranov, yang diidentifikasi oleh Bellingcat sebagai komandan pemrograman dan penargetan rudal jelajah Rusia, serta 4 orang Iran, termasuk pemilik bersama dan direktur pelaksana Mado, produsen mesin drone Iran. Macron sebut adanya kesepakatan penghapusan senjata berat dari infrastruktur listrik. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa terdapat kesepakatan untuk menghapus senjata berat dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Pembicaraan sedang berlangsung, kata Macron. Kami berhasil melindungi Chernobyl dan tujuan kami adalah melindungi Zaporizhia. Minggu-minggu mendatang akan sangat penting, sambungnya.